Pemirsa masih di Speak Up Trans, kita masih mengawal sidang Ahok dan saya langsung ke Pak Ihsan ini terkait dengan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, apakah jaksa juga akan berlaku sama jika terdakwa ini bukan Ahok atau Basuki Cahayapurnama? Oh iya, harusnya jaksa itu kan equal ya, memperlakukan sama. Karena apa? Jaksa ingat, jaksa itu adalah wakil negara, wakil masyarakat. Dalam criminal justice system dia hadir di sana itu sebagai penuntut umum. Nah, maka dia harus bertindak dan punya kepentingan betul untuk mempertahankan argumen saksi, melindungi saksi sekaligus, kan begitu. Karena itu adalah sesuatu yang senjata buat jaksa. Artinya ketika saksi ini mempertahankan kesaksiannya, maka jaksa sebagai bahan untuk bahan penuntutan, kan. Baik, mengingat tadi jaksa ini adalah perwakilan begitu dari negara, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa banyak sekali begitu tekanan-tekanan yang ada di luar yang mungkin juga ini bisa mempengaruhi jaksa. Tapi menurut Anda seperti apa sih, Pak? Ya, jaksa itu kan harus profesional, independen, ya kan, punya integritas gitu ya. Profesional ini artinya dia tidak boleh keberpihakan, kemudian dia tidak boleh ada tekanan. Dia lakukan sesuai dengan kemampuan ilmu yang dia miliki. Kemudian independen itu juga tidak boleh dia merasa berpihak kemanapun. Tapi ketika dia meyakini bahwa perkara ini sudah P21, dia harus buktikan, ya buktikan, tidak boleh tidak gitu. Nah, kalau ketika dia tidak terbukti nanti itu kredibilitas dia tercoreng itu. Baik, tapi ketika tadi seperti yang dikatakan Pak Suparji, mungkin begitu ya tidak ada waktu untuk yang cukup untuk mempelajari berkas-berkas perkara ini. Dalam dialog yang lalu saya sudah singgung, ini begitu cepat dalam dalam melakukan pemberkasan ya, seharusnya ada penelitian tapi saya masih berpikir positif karena jaksa-jaksa yang hadir itu saya lihat bagus-bagus ya, dan dalam waktu seminggu atau 10 hari kalau dia konsentrasi penuh dalam satu perkara dia cukup. Nah, cuma yang jadi persoalan ini kan apakah ini menjadi fatal karena soal BAP. BAP itu bukan hal yang harus bisa dibatalkan, yang bisa dibatalkan itu surat dakwaan. Eksepsi terhadap surat dakwaan. Tapi BAP itu adalah dasar jaksa membuat dakwaan. Nah, ketika di dalam persidangan ada hal yang berbeda, itu tinggal diklarifikasi oleh saksi apakah ini masih dipertahankan atau tidak gitu kan. Kalau dia bilang oh ini ada kesalahan cetak, lupa dan apapun itu tidak persoalan, yang penting jika selama itu masih bisa dibuktikan seperti kan tadi jelas Pak di dalam bilang, KUHP kan jelas ada kesalahan begitu ya dalam penuntutan ketika di itu sudah KUHP bisa kan dibuktikan jelas itu bisa bahwa sudah selesai untuk masalah itu. Keterangan yang benar adalah di persidangan, bukan di BAP gitu. Baik, terima kasih sekali sudah hadir di sini. Sebenarnya kita ingin ngobrol lebih banyak lagi, tapi waktu kita sangat terbatas dan kita juga masih akan terus memantau untuk jalannya persidangan-persidangan selanjutnya dari kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama, Gubernur nonaktif DKI Jakarta. Tapi jika kita lihat tadi, saking banyaknya begitu hal-hal yang diperhitungkan dalam persidangan ini seolah juga membatasi akses dari orang-orang yang sebenarnya berkepentingan untuk mengawal dari sidang ini. Kita harapkan agar kejaksaan dalam hal ini ataupun pihak dari pengadilan ini bisa juga memfasilitasi apa saja yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan untuk menyaksikan jalannya persidangan dan mengawal jalannya persidangan untuk memastikan persidangan ini jalan sesuai dengan yang ditentukan dan juga perkara-perkara yang dibahas di sidang ini juga bisa kembali on the track, pada tracknya. Dan pemirsa tadi Speak Up Trans kita akan kembali berjumpa besok di waktu yang sama. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih Pak.